Firdaus itu mengingatkan kita tentang damai sejahtera yang menjadi dambaan hati setiap orang. Dan damai itu dia temukan dulu dalam mata seorang anak kecil yang ternyata yang ini dia rupanya yang dulu, yang membuat saya hati langsung lembut. Maka temannya yang tidak mengalami rahmat kelembutan hati, kedamaian hati, dia terus menghujat Tuhan. Kalau engkau Mesias, kalau engkau bisa mengalahkan maut, kenapa tidak melepaskan kita? Tapi diberi penjahat, diam kau. Kita ini sudah pantas. Kita ini curi sampai tua-tua begini. Tapi dia adalah orang baik. Dia mati tidak pada tempatnya. Lalu dia bilang, balik ke Yesus, ingatlah akan aku pada saat engkau di Firdaus. Tuhan Yesus mengatakan, Dismas, karena orang itu rupanya dikenal namanya. Nama baptisnya itu Dismas. Jadi kalau di dalam ini ada yang nama Dismas, dan para bapak pastor, nanti kadang-kadang baptis anak-anak itu ada yang nama Dismas juga, supaya kita mempunyai pengharapan di dalam gereja. Juga engkau bersamaku di Firdaus. Saudara dan saudari, yang bisa mengatakan kepada jiwa kita yang mau mencari keselamatan hanyalah Sang kehidupan, Sang kedamaian, Sang kebenaran, Sang keselamatan. Dia adalah yang sulung dari semua yang mati. Dia yang berkuasa untuk membawa kita ke dalam kehidupan. Dan dialah yang mengatakan kepada setiap jiwa kita, dambaan hati kita, jangan takut. Dan kita semua yang berada di barisan para calon mati, kalau siapa yang terlalu takut di paling belakang. Kalau kita disuruh untuk berbaris menurut urutan, saya sangat yakin semua orang tidak mau berdiri di yang pertama. Pasti semua pilih-pilih yang terakhir saja. Dan salah-salah kita semua lari kasih tinggal nomor 1. Karena tidak ada yang mau mati. Tapi bagaimanapun saatnya akan tiba. Harinya akan tiba, jamnya akan tiba, menitnya akan tiba, detiknya akan tiba. Kita harus mengucapkan adieu, selamat tinggal kepada dunia. Dan pada waktu itu mulailah hidup baru, yang dalam bahasa Injil tadi, mulailah Firdaus, yaitu damai abadi untuk kita semua. Kita mendoakan supaya siapapun, waktunya kapanpun, selalu diucapkan oleh Sang kehidupan, jangan takut. Kalau tadi Tuhan Yesus bilang, Dismas jangan takut, semoga kemudian dia katakan, Dominikus jangan takut. Dan masing-masing sebut nama sendiri. Saya tidak mau sebut nama orang lain, karena kalau saya sebut dan besok dia mati, nanti saya yang salah. Sebut nama sendiri-sendiri. Itu adalah pengharapan kita di dalam Tuhan. Dia yang selalu tampil sebagai yang sulung dari semua orang mati, karena dia adalah Sang kehidupan. Dan dialah yang mengatakan kepada kita masing-masing, jangan takut, jangan ragu, jangan cemas. Hari ini pun engkau bersamaku di Firdaus. Nah, semoga Tuhan yang hadir berkata kepada Bapak Paulus,
Apalagi Bapak Paulus dibaptis dengan nama Rasul Agung bangsa-bangsa, Santo Paulus. Kita ingat pada waktu Bapak Paulus dibaptis, Paulus, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan pada pembaptisannya yang terakhir, yaitu kematiannya, hari kematiannya, pembaptisan yang sama bergema-gema. Paulus, jangan takut. Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Kita harapkan yang ini bagi Bapak Paulus, dan di dalam hati masing-masing sebutlah mereka semua yang kita kenal. Ibu-ibu yang sudah janda atau yang kematian suami, sebut nama suami. Ya, orang tua yang punya anak yang terkasih dan sudah meninggal, sebut. Kita punya orang tua yang sudah meninggal, berapapun waktunya, sebut. Tuhan menjumpai mereka dan berkata, jangan takut, hari ini pun kamu bersamaku di Firdaus. Marilah kita mohon, semoga Tuhan yang penuh belas kasih mengampuni segala, melainkan sementara. Doakan dia Tuhan. Paulus Alisiono dalam kerajaan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bagi doa syafaat bagi arwah Bapak Paulus Alisiono, bagi mereka yang telah meninggal, demikian pula kami percaya Bapa terkasih Paulus Alisiono yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat, perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang akan oleh kelimpahan gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan. Ave Maria, plena gratia, Dominus est tecum, benedicta inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui,
sekalian jawab di hadapan Allah yang Maha. Hai para kudus dan para malaikat Allah, dapatlah menyongsong saudara kami, hantarkanlah dia kepada Kristus. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan hambamu Bapak kekasih Paulus Alisiono ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tambahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam ribaan doa Bunda Maria, kita menyerahkan Bapak Paulus Alisiono. Salam. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Kudus, Sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, you say. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven.
Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang
kebaikan itu sebuah cahaya. Hari ini Kristus menampakkan cahaya kemuliaan untuk menarik para murid, meneguhkan mereka bahwa cahaya itu harus dilakoni melalui salib, melalui jalan Yerusalem, menempuh Golgota. Bapak Paulus lahir dari rahim dia yang memaknai cahaya kemuliaan Kristus melalui satu hal sederhana, cahaya lilin abadi dari karya jari sang ibunya untuk dibagikan bagi gereja di Timor ini waktu itu. Dan hari ini bukan sebuah kebetulan, tapi memang itu cara Tuhan. Cahaya kecil dari karya tangan jemari sang ibu dimahkotai dengan sebuah puncak cahaya kemuliaan Kristus di atas Tabor. Hari ini kita berdiri dalam suasana yang sunyi bersama keluarga. Ada duka, ada kehilangan, ada ruang kosong yang terasa nyata. Namun di tengah kesunyian ini, sabda Tuhan berbicara dengan lembut namun kuat. Dia berbicara dengan cinta namun ada harapan. Maut bukanlah akhir. Maut telah dikalahkan oleh Kristus, sang cahaya Tabor, dengan sinar konklusi di Golgota. Ia hadir, ia membantu, ia memberi. Dan yang indah, nilai itu tidak berhenti pada dirinya. Kita melihat semangat berbagi itu hidup dalam diri, mohon maaf, anaknya yang saya kenal, Greg. Ia berbagi dengan kami juga, salah satu kapela kami di Mobisi. Dia bantu buat bangkunya. Maka saya datang terus-terus dan orang bilang ini, saya datang karena ini, pastor datang karena orang kaya. Bukan. Tapi di balik itu ada sesuatu untuk orang kecil. Itu berarti kasihnya tidak terputus oleh kematian. Ia mengalir, ia terus memberi. Setiap aliran yang mengalir pasti membawa hidup. Ada keluarga yang dikenal karena kekayaan, ada keluarga yang dikenal karena kekuasaan, tetapi lebih mulia lagi adalah keluarga yang dikenal karena kepedulian dan kemurahan hati. Turunan yang suka berbagi adalah warisan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dihitung dengan angka rupiah, apalagi angka terampunya dolar. Greg sudah tahu, ada satu ketika ikut retret, dia tahu satu materi tentang tip $1. Karena itu Greg akhirnya dia bilang, yang itu kita hidupkan, Romo. Dalam terang Prapaskah kita diingatkan bahwa Yesus sendiri memilih jalan kerendahan hati. Ia tidak mempertahankan kemuliaannya, tetapi merendahkan diri, menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jalan Allah adalah jalan turun, bukan jalan naik. Dan justru dalam jalan turun itulah Allah meninggi, kita diangkat. Hari ini kita menurunkan tubuh Bapak Paulus Alisiono ke tanah, tetapi iman kita tidak turun bersama tanah itu. Iman kita memandang ke atas karena kita percaya bahwa kematian hanyalah pintu. Seperti para murid yang melihat sekilas cahaya di Tabor, kita pun percaya bahwa di balik kabut kesedihan ini ada terang yang lebih besar. Seorang pengusaha mungkin sepanjang hidupnya membangun banyak hal di dunia ini, tetapi pada akhirnya yang bertahan bukan bangunan, bukan usaha, bukan nama. Yang bertahan adalah kasih yang telah dibagikan, peduli yang telah diperlihatkan. Kasih itulah yang kini berbicara lebih kuat dari kematian Bapak Paulus Alisiono. Prapaskah mengajarkan kita bahwa hidup adalah perjalanan dari debu menuju terang, dan terang itu tidak diberikan kepada yang paling kuat, tetapi kepada mereka yang setia. Setia dalam hal kecil, setia dalam memberi, setia
dalam peduli. Ku datang padamu
sabar. Tanganku pernah kau pegang saat aku belajar berjalan. Dan suaramu menjadi rumah setiap kali aku pulang. Dalam hidupmu, kau tak pernah melupakan doa. Kau serahkan lelah dan harap hanya kepada Tuhan. Imanmu sederhana, namun teguh. Menjadi pelita yang diam-diam menuntun hidupku. Hari ini aku menatapmu dengan hati gemetar, namun penuh syukur pernah memanggilmu. Kuku, istirahatlah dengan damai. Doaku akan selalu menyertaimu sepanjang perjalanan hidupku. Dari hidupmu aku belajar tentang kejujuran dan kebenaran. Kesetiaanmu kepada Tuhan, caramu bekerja tanpa ragu malu dan memberi tanpa perhitungan. Terima kasih Bung atas cinta dan teladan yang kau wariskan agar ku hidupi sepanjang langkahku meski kau telah melakukan kami. Selamat jalan Papa. Terima kasih. Kami bangga punya Papa seperti Papa. Kami semua tulus mengandalkan Papa. Kami siap karena kami tahu Papa sudah bahagia bersama Tuhan Yesus. Teladanmu, jasamu akan kami ingat seumur hidup kami. Terima kasih Papa. Tuhan Yesus menyertai langkahmu. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah. Di saat aku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu Ayah. Jika aku telah jauh darimu, kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah. Di saat aku kehilangan
saat aku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu, Ayah. Jika aku telah jauh darimu, kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu, Ayah. Di saat aku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu, Ayah. Jika aku telah jauh darimu, aku hanya memanggilmu, Ayah. Di saat aku kehilangan aku hanya mengingatmu, Ayah. Jika aku telah jauh Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Maria, dengarkanlah doa kami. Salam Maria, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersama Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria dan Sang Yosef. Ya Yesus yang baik.